Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku dari kelas 11 TKJ 1 sampai kelas TKJ 4. Semoga kalian pagi ini masih tetap semangat dan masih tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini kita masuk di pertemuan ke-6 dengan mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang mengevaluasi FTP server. Konsep protokol pengiriman file atau FTP. Protokol pengiriman file atau biasa disebut FTP, File Transfer Protocol, adalah sebuah protokol client server yang memungkinkan seorang pemakai untuk mengirim atau menerima file dari dan ke sebuah tempat atau mesin dalam jaringan. Nah, ia bekerja menurut aturan transport TCP dan sangat banyak digunakan dalam jaringan internet. Nah, meskipun demikian juga dapat digunakan pada jaringan lokal atau LAN. Nah, kita masuk pada kontrol koneksi FTP dan koneksi data. Nah, kita akan bahas tentang kontrol koneksi dulu nih. Nah, di sini dikatakan koneksi logikal TCP yang dibuat ketika sebuah sesi FTP diadakan. Nah, ia memelihara tingkat produksi selama sesi FTP dan digunakan hanya untuk melakukan pertukaran informasi kontrol. Nah, seperti perintah FTP dan jawabannya. Nah, ia tidak digunakan untuk mengirim file-file. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan koneksi data di sini dikatakan setiap saat ketika data dikirimkan dari server ke klien atau sebaliknya, sebuah koneksi data TCP nyata dibangun di antara mereka. Nah, data dikirimkan melalui koneksi data tersebut. Nah, saat pengiriman file selesai, koneksi data ini dihentikan. Nah, alasan untuk menggunakan kanal-kanal yang berbeda ini adalah agar didapatkan keleluasaan bagaimana protokol FTP ini digunakan. Karena fungsi protokol dan data dikomunikasikan melalui kanal yang berbeda. Nah, model FTP membagi perangkat lunak pada tiap peralatan menjadi dua komponen logikal protokol, di mana bertugas masing-masing kanal, seperti itu. Yang pertama, protokol interpreter nih adalah bagian dari perangkat lunak yang mengatur koneksi berkaitan dengan pengiriman dan penerimaan perintah berikut dengan jawabannya. Nah, transfer protokol atau DTP bertanggung jawab terhadap pengiriman dan penerimaan data antara klien dan server. Nah, sebagai tambahan pada kedua elemen tersebut, pada proses FTP user ditambahkan komponen yang ketiga, yaitu antarmuka user. Di sini dikatakan untuk berinteraksi dengan user FTP sebagai manusia. Nah, ia tidak ditambahkan pada sisi server, sehingga terdapat dua komponen proses FTP server dan ketiga prosesnya. Nah, di sini ada bentuk skema atau alur nih, bisa dilihat pada gambar ya. Kita masuk pada komponen-komponen proses FTP dan terminologi. Di sini ada dua nih, komponen-komponen proses FTP server dan komponen-komponen proses FTP user. Nah, masing-masing terbagi lagi nih. Yang proses FTP server terbagi menjadi dua lagi. Nah, yang sedangkan komponen-komponen proses FTP user terbagi menjadi 3. Nah, seperti itu. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu tentang komponen-komponen proses FTP server ya. Komponen-komponen proses FTP server dibagi menjadi dua bagian nih. Yang pertama, server protokol interpreter atau server PI. Di sini dikatakan sebagai juru bahasa atau penghubung protokol yang bertanggung jawab untuk mengatur kontrol koneksi pada server. Nah, ia mendengarkan pada port khusus untuk FTP, yaitu pada port 21. Nah, untuk permintaan sambungan FTP yang masuk dari user atau klien, saat sebuah sambungan terjadi, ia menerima perintah dari user PI.
Nah, mengirim jawaban kembali dan mengelola proses transfer data server seperti itu. Sedangkan yang kedua, server data transfer proses atau server DTP. Nah, di sini dikatakan DTP pada sisi server digunakan untuk mengirim atau menerima data dari atau ke user DTP, biasanya pada port 20. Nah, server DTP mungkin tidak hanya membangun sebuah koneksi data atau mendengarkan suatu koneksi data yang dating dari user. Ia juga berinteraksi dengan file system server lokal untuk menulis dan membaca file-file. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang kedua nih, yaitu komponen-komponen proses FTP user. Kalau tadi komponen-komponen proses FTP server, sedangkan ini proses FTP usernya. Nah, kalau tadi terbagi menjadi dua, nah kalau yang FTP user terbagi menjadi tiga. Apa itu? Yang pertama, user protocol interpreter atau user PI, di mana dikatakan sebagai juru bahasa atau penghubung protokol yang bertanggung jawab untuk mengatur kontrol koneksi pada klien. Nah, seperti itu. Ia memberikan sisi FTP dengan mengirimkan permintaan ke server PI. Saat sebuah sambungan terjadi, ia memproses perintah dari user PI, mengirimkan ke server PI dan menerima jawaban-jawaban kembali. Nah, ia juga mengelola proses transfer data user. Yang kedua yaitu user data transfer proses atau user DTP, di mana dikatakan DTP pada sisi user digunakan untuk mengirim atau menerima data dari atau ke server DTP. Nah, user DTP mungkin tidak hanya membangun sebuah koneksi data atau mendengarkan suatu koneksi data yang dating dari server. Ia juga berinteraksi dengan file system komponen-komponen lokal klien. Nah, seperti itu. Sedangkan yang ketiga, user interface, di mana dikatakan antar muka user menyediakan antar muka FTP yang lebih friendly untuk pengguna manusia. Nah, ia memungkinkan penggunaan perintah fungsi FTP yang berorientasi pada pengguna ketimbang perintah internal FTP kriptik, dan juga memungkinkan untuk menyampaikan pada pengguna hasil dan informasi sesi FTP yang dilakukannya. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini dengan mata pelajaran administrasi sistem jaringan di pertemuan yang ke-6. Jika ingin ditanyakan, boleh tinggalkan di kolom komentar. Oke. Selanjutnya saya akan memberikan tugas nih. Nah, tugas yang pertama, apa yang dimaksud dengan FTP atau FTP ya? FTP. Yang kedua, ceritakan kembali sejarah mengenai FTP. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan fungsi FTP server dan kegunaan FTP. Nah, kerjakan di double folio, kumpulkan di hari Sabtu seperti biasa sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Demikian pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.